Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Helen Vicensia. Mbak Helen, tadi sudah kita bahas Mbak Helen dengan beberapa saham yang mengalami penguatan. Ada sektor komoditas yang mungkin bisa kita cermati dan analisis. Ada Doit, kemudian Inco dan Antam yang hari ini masuk dalam deretan top gainers. Apa yang menyelimutinya? Apakah trigger yang membuat ketiga saham ini mengalami penguatan di pagi hari ini Mbak Helen? Ya, saham-saham ini memang menguat, jadi seperti saham seperti Inco misalnya dan juga Antam. Ya tentunya seperti Inco dan Antam menguat dipicu oleh kenaikan harga komoditas nikel dalam beberapa hari terakhir. Dan juga Antam merupakan kontribusi terbesar penjualannya itu memang merupakan dari sektor emas sendiri, dan dengan adanya ketidakpastian ekonomi di saat ini, maka emas menjadi pilihan pasar yang dianggap sebagai safe haven. Juga kita lihat bahwa harga emas terus-menerus naik mencatatkan rekor tertinggi baru setiap hari karena dianggap menjadi ya pilihan aman lah bagi masyarakat. Iya, kalau kita cermati pergerakannya baru beberapa hari terakhir saja kalau kita bicara mengenai Antam ya, mengalami kenaikan begitu. Sekitar kalau pagi ini 0,78% di level 650. Tapi apakah harga komoditasnya dalam artian harga emas yang terus melonjak ini yang menjadi pendorong dari pergerakan saham Antam? Atau sebenarnya dari sisi fundamental ada yang menarik lain yang perlu dicermati oleh para investor maupun traders, Mbak Helen? Ya, selain dari harga komoditas emas tersebut, ya memang harga komoditas emas, lalu juga ada harga perbaikan dari harga nikel itu sendiri, dan tentunya pada saat ini kan Antam memang lagi dalam pembangunan bahwa sejumlah pabrik pengolahan smelter ya, yang diharapkan bisa beroperasi di tahun ini juga, maka tentunya akan berakibat berdampak pada bottom line kinerja perusahaan yang diproyeksikan kan bisa membaik. Rekomendasi yang Anda bisa berikan untuk Antam seperti apa? Karena memang tadi penguatan ini didorong dari harga komoditas emasnya yang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan yang signifikan begitu, menjadi safe haven bahkan belakangan ini. Iya, betul sendiri. Tentu bagi para pasar, para investor, saham ini bisa menjadi pertimbangan, akan tetapi juga bisa dipertimbangkan untuk masuk secara bertahap. Ya, karena kedua kita lihat bahwa kan memang kondisi pasar tersebut masih volatil ya, dikhawatirkan sekarang kan sudah kita memasuki bulan Juli, maka tidak lama kemudian akan keluar dari rilis kinerja keuangan kuartal 2 2020. Dan kita tahu semuanya bahwa selama kuartal 2 2020 kan kita mengalami PSBB yang adanya yaitu penghentian aktivitas operasional dan juga bisnis. Pasti berdampak terhadap kinerja perusahaan. Jadi diproyeksikan ya apabila misalnya rilis sejumlah emiten kinerjanya dapat terkena dampak, maka bisa jadi investor akan melakukan aksi profit taking terlebih dahulu. Jadi strategi untuk investor bagi Antam bagaimana? Apakah yang belum punya boleh masuk, kemudian yang sudah punya sudah mulai siap-siap jual, atau ada strategi lain yang bisa Anda berikan? Ya, sebenarnya boleh masuk, akan tetapi secara bertahap dulu. Cicil beli saja ya? Iya, betul. Mengambil di bawah, buy on weakness begitu levelnya, atau kita current price juga boleh? Ya, katakanlah sekali lagi kita juga balik ya, apakah ingin trading ataukah ingin untuk investasi jangka panjang. Kalau misalnya untuk trading, tentu kita berdasarkan analisa teknikal apabila menjadi pertimbangan. Kalau apabila ya investasi jangka panjang ya tentu bisa melakukan perlahan-lahan pembelian. Itu dia untuk aneka tambang. Inco, apakah strateginya sama? Iya, sebenarnya kalau kita melihat sendiri dengan adanya penurunan IHSG selama ini ya, karena tekanan pandemi COVID-19, sebenarnya apalagi dibandingkan dengan Maret kemarin yang IHSG sempat turun ke level 3.900, sebenarnya itu merupakan peluang untuk membeli saham-saham, mengkoleksi saham-saham blue chip yang harganya terdiskon. Karena kan memang sebenarnya krisis seperti ini selalu kita lihat sebenarnya sebagai peluang, seperti kita lihat di tahun 2008 yang lalu subprime mortgage itu juga sebenarnya saham-saham blue chip juga turun sangat dalam sekali, tapi pada tahun 2010 dan sebenarnya kembali lagi ke harga semula. Itu dia untuk sektor komoditas khususnya pertambangan. Kita akan tinggalkan dulu. Ini ada satu yang menarik sektor perbankan, ada BRIS. Hari ini top gainer juga di urutan pertama dengan kenaikan 11, bahkan sudah 12,12%.
Apa yang perlu kita cermati dengan BRIS? Sementara ada beberapa data yang mungkin bisa kita sampaikan informasinya di mana BRI Syariah ini sudah mendapatkan tambahan kuota dari KUR atau kredit usaha rakyat sekitar 1,5 triliun. Kemudian hingga bulan Mei 2020 BRI Syariah sudah menyalurkan KUR hingga 2 triliun rupiah. Tapi di satu sisi ini Fitch Rating menurunkan peringkat viabilitas Bank BRI kalau kita lihat dari ininya menjadi double B plus. Nah, apakah ini menjadi sentimen yang perlu dicermati untuk BRIS? Ya, kalau untuk BRIS sendiri sih kita lihat bahwa kenaikan lebih dipicu oleh sentimen dari berita rencana adanya merger Bank Syariah BUMN. Jadi itu mendorong para pelaku pasar untuk masuk ke saham BRIS tersebut. Tentu apabila merger ini nanti apabila jadi dilaksanakan, maka ya bisa menjadi bank yang terbesar ke-8 di Indonesia. Dan sebenarnya kan rencana merger ini sudah disiapkan sejak awal 2019. Cuma kita masih belum tahu keberlangsungnya sampai saat ini. Itu dia. Menurut Anda implementasinya begitu dari Kementerian BUMN untuk menggabungan perbankan syariah begitu, akankah ini menjadi penyokong yang kuat untuk pergerakan BRI Syariah ke depannya? Iya, tentu saja kita harus melihat perkembangannya ke depan ya, apabila jadi atau tidak. Jangan sampai nanti malah keluar beritanya ya sebagian pasar malah melakukan aksi sell on news kan. Oh, sell on news itu ya. Karena memang ada sebagian market kita yang memiliki kecenderungan seperti itu. Baik, Anda rekomendasikan apa dengan kenaikan sudah makin tinggi 18,8% untuk BRIS? Masih boleh masuk atau sebaiknya tahan dulu nih karena sudah cukup kencang kenaikan pagi hari ini? Ya, kalau ingin masuk sih kita masih pastikan masih tetap harus bertahap ya, karena kan juga harus sambil mencermati perkembangan rencana merger ini bagaimana. Karena seperti kita lihat kan sebenarnya sudah dari awal 2019 di mana rencananya Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan juga BTN Syariah akan dilebur menjadi satu. Lalu direncanakan planningnya ditargetkan selesai Februari 2021 apabila jadi dilakukan. Dengan posisi 468, peluang ke level 500 kemungkinan bisa terjadi tidak hari ini untuk BRIS? Ya, mengingat kenaikannya yang cukup tinggi sih, sebenarnya potensi kenaikannya nggak terbatas. Masih coba-coba ke sana begitu ya Mbak Helen. Baik Mbak Helen, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali dengan fokus pemerintah untuk membayar hutang-hutang yang mereka miliki kepada perusahaan-perusahaan BUMN.